Halo, Safri mana? Halo, Nin. Gue lagi praktek, kenapa? Enggak. Nih, gue mau cerita dulu ya, lo harus dengerin. Ntar dulu, gue lagi mau praktek nih, bentar lagi. Aduh, gak bisa, soalnya ini seru banget. Ya, bentar lu ke WhatsApp aja gimana? Ya udah sekarang ya, gue WhatsApp ya. Gue voice note aja deh. Iya, gampang ya. Yo, dadah. Hai Rumis, kembali lagi bersama aku dan Saskia. Hai. Jadi hari ini kita tuh bakalan ngobrol-ngobrol tentang burnout. Tapi sebelumnya aku tuh pengen nanya dulu nih sama Saski nih, karena kayaknya nih Yap. 4 bulan terakhir ini kayaknya sibuk banget gitu kan, kalau lihat di Instagram tuh dia lagi yang live gitu. Terus kayak gitu Sorry nanti banget. lihat lagi di IG, ada Zoom, dia lagi yang nge-Zoom gitu. Nah, Sas, sebenarnya lo happy nggak sih kalau misalkan kesibukan lo belakangan hari ini tuh mempengaruhi lo nggak gitu? Berpengaruh ya gitu. Kalau happy sih in general happy karena, mungkin gue harus bersyukur ya Nin, ada situasi di mana orang-orang pada saat ini tuh kerjaannya harus banyak adjustment. Bener. Iya, gue sebenarnya juga banyak penyesuaian, tapi penyesuaiannya maksudnya jadi lebih banyak kerjaan gitu kan, gitu. Kalau sekarang ada sih Nin, tapi kayak sebentar doang gitu loh, gue capek yang gue sempet, WhatsApp lo kan kayak, "Nin please banget, gue mau libur kayak seminggu aja," gitu kan, pernah Iya, kan, tapi kayak cuman iya. tapi nggak kejadian, ya cuma 2 Iya, hari, cuma abis itu ngomong besok kayak doang. iya, heeh, gitu. Tapi dulu gue pernah di situasi ada 2 ya mungkin yang gue stagnan banget, gue inget kayak pas gue anak gue lahir, terus kayak gue sempet kayak, aduh, nggak ada pembaharuan dan kayak nggak ada challenge lain gitu. Kalau gue dulu kayak, aduh bosen banget. Itu biasanya gue masalahnya challenge Nin, jadi masalahnya tantangan. Gak tertantang ya? Iya, gue bosenan banget. Itu pada banyak hal, jadi kayak, Oke. pas apa ya, pada saat gue abis S2 itu, terus ada 3 generasi, terus kayak waktu itu kita belum ketemu, perkembangan barunya kita bisa ngapain, terus sempet bosan. Tapi, kemudian karena teman-teman gue baik dan maksudnya ada aja lah ya, ketemu lagi pembaruan. Terus gue sempet juga waktu kuliah juga sama, gue pernah loh di sepanjang kuliah gue tuh kan, kalau profesi itu gue harus ngambil kasus 10 Oh iya, kasus gitu kan. tahu gue tuh. Dan per kasus itu kan kayak kerja kan, per Iya. kasus tuh gue harus ketemu klien, terus harus diselesaiin tuh, kayak skripsinya gitu, jadi ada 10 Iya. skripsi kan, ya. Nah, gue sempat banget di satu momen tertentu di kasus ke-6 gue inget gue kayak, aduh males banget, tiba-tiba demot gitu, itu pernah juga gitu. Karena, kebetulan kayaknya waktu itu juga, gue tidak menemukan hal lain yang, cukup menantang, ada beberapa kasus yang cukup sama, tapi kemudian begitu ada yang baru, Oh, gue oke. balik lagi. Lo Jadi gue seneng lagi pasti, iya. tapi dulu pernah gue yang akhirnya gue cabut dari kerjaannya gitu ya. Itu dulu gue pernah di salah satu kantor, terus gue nyoba emang masuk, kan gue tuh ngambil psikologi tuh zaman gue meninda, dulu tuh masih Iya. harus ada penjurusan ya kan. Iya, bener, Terus ada sosial, industri organisasi segala macam, termasuk kita bisa ngambil mata kuliah yang crossing gitu kan, psikologi itu luas banget, Miss. Nah, tapi ada satu, apa ya, psikologi industri organisasi ini Nin, gue nggak pernah ngambil gitu loh, Iya, mata kuliah freelance sama. gue nggak pernah ngambil, iya kayak gue Iya, terus akhirnya gue bukan gue gitu kan, kalau gue rasanya heeh. begitu, Nah, terus tahu nggak, waktu gue lulus S1, gue berpikir untuk, "Oke lah gue kerja aja di perusahaan, buat tahu," Oke. karena gue nggak pernah belajar itu, Iya, agak sarap. heeh. Ya udah, gue masuklah ke situ gitu, karena gue pingin tahu itu sebenarnya kayak gimana praktisnya. Gue keterima di sebuah perusahaan yang bagus banget, nyokap gue sampai kayak bangga banget, kayaknya anak keterima di situ gitu. Iya ya. Setelah itu intern dulu ya jadi HR, karena dia susah katanya masuknya, gue have no idea, sebuah bank gitulah, bank Heeh. multinational company gitu. Di sana benar opportunity-nya banyak, tapi 2 bulan waktu itu mungkin karena gue posisinya, gue sebagai HR recruitment ya, rekrutmen anak-anak yang maksudnya fresh grad juga, terus dijadiin intern dan, ya staff lah waktu itu. Iya, heeh. Eee, Kerjaan gue tuh tiap hari lihat CV sama Iya, wawancara, heeh. which is good, tapi somehow gue kayak setelah bulan kedua, gue nggak kepingin bangun, gue Pasti lo kayak, merasa aduh tidak tertantang deh, bosen. kayak gitu terus Iya. karena kan polanya. Iya gitu, kayak gitu terus sampai bos gue baik banget, sampai sekarang kita masih temenan. Tapi waktu itu gue emang udah ada niat, S2. Jadi gue mikirnya, Oke. oke deh gue, intern ini sampai kerja ini sampai gue keterima S2. Walaupun Oke. si kontrak gue waktu itu sebenarnya udah selesai dan mau diperpanjang, tapi S2 gue belum keterima. Ya emang Oke, Tuhan baik akhirnya aja. lo bilang, gue tahu banget nih pasti.
Aduh baik Padahal banget. cabutnya bilangnya mau S2 nih. Iya bener S2-nya belum keterima, bos gue juga nanya, "Lo gimana sih?" Gitu, terus kayak, "Ya gimana ya?" Gitu. Soalnya kalau gue harus nambah another year Iya, kan di situ. benar 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 benar. 6 bulan, ya maksudnya padahal gue udah tapi itu tuh udah nemu sedikit senengnya juga nih, udah cuman maksudnya emang bukan gue lah Nin, maksudnya bukan gue sih, tapi kayak gue perlu kegiatan lain kayaknya. Waktu itu mungkin gue nggak terbuka aja, bahwa sebenarnya banyak nih, profesi maksudnya HR tuh banyak urusan yang nggak cuman itu gitu. Iya, Ada heeh. orang yang masih buat rekrutmen, kebetulan di gue kayak, aku ingin yang lain Iya. ribet-ribet dan cita-cita dari lama kan mau Iya, jadi benar psikolog. benar benar. Jadi Iya. waktu itu tuh akhirnya bukan gue keluar sih, tapi memang kontraknya udah selesai dan, Right. kayaknya gue emang perlu, kegiatan lain yang gue lebih lebih apa ya, lebih 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 kerasa elo, lebih semangat Saskia gitu, gitu. Heeh heeh semangat heeh. gitu ya. Jadi Bener pernah bener. sampai akhirnya gue memutuskan untuk tidak meneruskan lagi tuh di programnya. Kalau lo pernah nggak kayak Per pengalaman-pengalaman burnout gini nih? Pernah. Jadi tuh kalau kalau gue mungkin kan orang-orang atau apa namanya, onti-ontinya Une tuh taunya kan gue dari Instagram gitu ya, Sas, ya. Tapi sebenarnya gue itu tuh nggak terlalu into media sosial banget orangnya. Jadi gue tuh dari dulu tuh memang suka banget sharing kan. Cuma kalau sharing di media sosial kayak zaman dulu tuh ada Friendster, ada Facebook, Twitter. Kalau giliran udah rame alias kayak udah banyak yang make platform itu, gue jadi males. Terus udah kayak gitu pasti gue deactive. Tuh gue Mmm. kayak gitu deh orangnya. Terus udah gitu sampai akhirnya waktu pas bikin Instagram itu tahun 2013 gue nggak berpikir akan hal ini gitu kan. Nah udah ke tahun 2018, 2017 akhir kayaknya setelah Ira lahir, itu tuh gue ngerasa Instagram tuh orang-orangnya tuh udah pada beda. Sama kayak waktu dulu gue ngerasa Facebook orangnya pada beda, Twitter orangnya kok pada beda ya gitu. Nah akhirnya gue berpikir apa jangan-jangan gue harus cabut juga nih. Tapi gue mikir lagi, loh ini kan ladang rezeki gue ya. Kalau gue tinggalin gimana gitu. Nah terus udah Tapi kayak gue gitu ngerti sih capek sih. Iya 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 iya. kan, iya kan. Terus udah gitu soalnya kan harus engagement, terus udah gitu gue harus nge-post tiap hari, terus udah gitu, pada saat itu tuh lagi mulai algoritma. Nah, lagi mulai algoritma juga. Nah, jadi gue mikirnya kayak, wah ini tuh ribet banget ya dan ini tuh nggak main-main ternyata gitu, nggak cuman iseng-iseng nge-post terus kayak nge-post berhadiah gitu, nggak kayak gitu. Nah, akhirnya kayak Dulu bisa, abis itu iya, nggak bisa lagi. habis itu Iya. nggak bisa lagi berubah, ternyata Instagram lebih pinter daripada yang make. Daripada buahnya. Iya, bener bener. Terus udah gitu, akhirnya gue kayak, oke nih kayak gue butuh waktu mungkin untuk istirahat dulu. Akhirnya gue bilang ke onti-onti, bilang ke followers gue kalau gue mau detox dulu selama seminggu gue nggak pegang sama sekali. Tapi waktu itu gue nyari waktu yang di mana gue nggak ada campaign. Karena kalau misalkan gue ada campaign, pasti kan gue harus balik lagi tuh ke Instagram walaupun cuma nge-post sekali doang. Dan gue tuh nggak mau sama sekali. Jadi gue nggak mau buka sama sekali. Makanya kayak gue nyari waktu yang nggak ada campaign-nya gitu. Ya udah pada saat itu gue bisa kayak nafas sebentar gitu sih, keluar dulu gitu dari Instagram gitu, Dan mungkin, walaupun cuma seminggu. Instagram tuh mungkin nggak banyak yang ngeh ya Nin, bahwa kayak satu post itu sebenarnya urusannya lama banget ya kan, Wah, kayak dari mulai mungkin itu kali ya, soalnya, kadang-kadang itu juga ditanya gitu, ya heeh, gue kan juga nggak sebanyak lo, cuman maksudnya bahkan untuk gue ngeluarin kayak satu post aja itu prosesnya tuh banyak, wah apalagi zaman hancur. sekarang, itu tiap Apalagi hari kalau dan bareng itu lama anak, kan. bareng anak Iya coy, bener bener itu tuh bener. Jadi tuh effort-nya luar biasa. bener bener Oke bener oke bener. oke. Nah, jadi Nah, nih Rumis, kenapa kita bahas ini sebenarnya, Sas. Jadi kemarin tuh ada yang nge-DM aku waktu beberapa minggu lalu lah. Dia tuh nanya, "Bu Ninda udah pernah bahas tentang burnout belum?" Gitu. Terus aku bilang, "Oh iya belum, coba deh aku terusin ke timnya Rumpi Mami," gitu. Nah ini tuh ada ininya sih, ada teorinya gitu. Jadi burnout itu apa sih? Burnout itu adalah keadaan emosional, mental, fisik kita yang agak-agak berubah gitu ya, yang diakibatkan oleh stres yang berlanjut gitu. Dan ini tuh bukan short term stres gitu karena, keulang lagi. Nah, hal-hal apa aja sih yang bisa mengakibatkan burnout itu sebenarnya ada macam-macam. Kalau yang aku baca itu ada yang kalau kita lelah berlebihan jadi misalkan workload-nya terlalu banyak ya, Sas. Terus udah kayak gitu jadi ada lagi yang kedua misalkan kita tuh memandang pekerjaan kita tuh menjadi suatu hal yang negatif gitu. Mungkin bukan negatif pekerjaan yang negatif tapi diri kita yang enggak fit in sama pekerjaan itu. Mungkin kayak aku kayak waktu itu sempat ngerasa Instagram, aduh kok aku capek banget ya, mungkin jadi akhirnya melihat Instagram itu menjadi suatu hal yang negatif gitu, padahal bukan berarti itu negatif ya kan. Terus sama mungkin yang ketiga adalah, ketika kita ngerasa kita kurang berprestasi di dalam pekerjaan tersebut. Jadi bisa jadi kalau menurut aku yang ini tuh, kalau di aku ya, itu tuh ngaruhnya ketika ada orang lain yang misalkan lebih banyak, likers-nya atau misalkan lebih banyak oke viewersnya yang kayak gitu loh. oke.
Heeh heeh, jadi kayak ngaruh di Mhm. situ gitu. Gitu, Tapi, Sas. Mhm. si burnout ini iya tuh emang, karena gue juga sempet jadi burnout ini kalau Rumis mau tahu, dia tuh Mhm. sebenarnya, spesifik. Jadi ada yang apa ya, job burnout, kayak misalnya kalau Mhm. kita ngomongin pekerjaan, bahkan Mhm. parenting itu ada parenting Oh, iya burnout, iya itu iya ada iya iya. sendiri. Jadi dia tuh Kuliahan juga biasanya ada, ya nggak sih? Iya, heeh, jadi nah. biasanya yang kayak tadi Ninda bilang, itu tuh sebenarnya kayak efek dari stres berkepanjangan yang membuat kita tuh jadi nggak, bersemangat lagi, jadi merasa berjarak sama sesuatu yang kita kerjakan dan kita jadi ngerasa, kepercayaan diri kita untuk bisa mengerjakan hal itu tuh menurun Bener gitu. bener. Kita jadi nggak mood gitu Mhm. kan. Nah itu, biasanya sih kalau kita ngomongin burnout banyakan tuh di area-area pekerjaan yang sering kali terdengar, tapi parental burnout tuh juga ada dan lain-lain juga ada. Dan Kita ini, bahas itu dong, kapan-kapan yuk. iya, boleh Heeh. boleh banget. Nah, itu kelihatannya karena gini, biasanya kalau kita burnout di satu part nih, itu Mhm. tuh, di part lain tuh kita fine aja. Jadi misalnya kita, burnout-nya di masalah kerjaan, tapi parenting-nya, kemudian kayak, biasanya kalau burnout ini tuh, spesifik gitu. Jadi misalnya Mhm. kita excel banget di kerjaan, tapi Mhm. di parenting tuh kita burnout banget, ya parenting-nya yang jeblok gitu. Jadi Oke. dia atau di parenting oke banget, yang lain bisa Heeh. tapi di kerjaan doang nih, gue Mhm. bener-bener kayak, pusing banget gitu. Dan yang Mhm. ditandai tadi kan, Ninda udah bilang beberapa karakteristiknya ya, dari mulai kayak ngerasa lelah berlebihan. Ini kerasa waktu itu gue pas 2 bulan pertama kerja, yang pas Mhm. gue di salah satu bank, itu 2 bulan pertama, itu tuh gue kayak Mhm. capek aja bawaannya gitu loh, kayak, aduh gue mesti ke Kamu tengah, jalan padahal kaki dari sana ke rumah? enggak, Beb, padahal gue anaknya anak ini kan, kelayapan banget gitu di Iya Bintaro iya iya. Kemang. Capek aja kayak bangun tuh kayak Ngeluh mulu ya kan? kantor gitu. Sebenarnya nyampe kantor juga gue hahi lagi, tapi kayak ketemu temen-temennya, ketemu bos Heeh. gue juga sayang sama bos gue, cuma sama Heeh. kerjaan gue kurang sayang, aneh banget kan. Oh, iya 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 Kayak iya. terus kayak nggak jelas, bosen, nggak ada challenge, terus kayak Mhm. perasaan yang tadi nggak mampu, terus, biasanya Mhm. sih juga disertai self care kita Mhm. tuh juga jadi buruk gitu loh, tidur, Mmm. makan, olahraganya tuh juga Oh, nggak jadi oke. ngaco ya? Bener bener Bener, bener bener. dan Oh, gampang kesenggol kalau gampang gue kesenggol. ke apa? Gampang kesenggol? Iya, gampang ngambek gitu loh sama orang. Oh, Itu iya iya juga, iya. iya, heeh, sama Bener bener. kerjaan, sama apanya. Nah, kalau lo tadi apa? Sebelum gue lupa. Oh, kalau gue ini gatel-gatel, gue kan emang itu udah bawaan gue, Sas. Kalau gue Oh, iya ada bener. stres dikit itu pasti gue badan gue tuh, wah gatel-gatel sebadan-badan Oh, gitu. wanita gatelan ya Iya. ternyata. Dibalas aku, wanita Iya. challenging. Oke, lanjut. Iya. Nah, tapi katanya gue sempet baca waktu itu, ini Apa? penelitian 2014-an Oke ya, oke gue oke. belum cek lagi. Mhm. Jadi si burnout ini tuh juga tipenya beda, Nin. Oke. Ada yang overload tadi lo Heeh. bilang. Overload tuh yang, karena banyak banget Mhm. kerjaannya gitu. Ada yang under challenge kayak gue. Oh, iya Kayak iya iya. gue Enggak parah menentang sih, deh, gitu. kayak emang baterai gue tuh, Ninda mungkin tahu ya, kayak Wah. gue tuh setiap dan teman-teman dekat gue. Jadi kalau gue kuliah, kalau gue nggak sambil kerja, gue bakalan Heeh. lama banget tuh kuliah, karena gue Mhm. bakalan bosen ngerjain itu. Jadi gue harus Heeh. ngerjain A, I, U, E, O supaya gue kayak bangun terus Iya gitu. iya. Emang nggak Hancur jelas. Saski tuh baterainya ya. Aduh gila, gue tuh pusing deh gue ngadepin dia. Jadi kalau gue bilang Gue tiba-tiba, udah "Guys, capek, gue dia tuh nggak sakit." capek-capek. Iya. Jadi kalau gue bilang, "Guys, gue capek," semua orang, "Ya ya ya," gitu, kayak nggak ada Iya iya. pertanyaan karena itu, jarang gitu kan keluar gitu. Karena Nah ketika yang lu terakhir capek tuh yang lain udah pada pingsan coy. nah Lanjut lanjut. aduh bener juga. Nah yang terakhir tuh burnout atau neglect, jadi lu udah kayak udah Oh, jadi helpless, bodo udah amat ya? lu ngerasa bener-bener nggak bisa tuh Nin di situ Mhm gitu, emang mhm udah mhm. kayak ya kacau jadi bisa bisa di beberapa part itu sih dan Mhm. memang ada beberapa tipe-tipe pekerjaan tuh yang kayak, lebih mudah ya buat kita burnout gitu. Itu ada juga sih yang kayak gitu-gitu gitu. Lo ada pengalaman lain nggak? Atau lo ada teori lain, pembahasan lain nggak terkait itu? Waktu itu gue sempet ngobrol sama temen gue, dia dokter gigi. Terus dia bilang, dia ngomong ke gue, "Nin, lo tahu nggak pekerjaan yang" dia tuh habis baca penelitian gitulah, terus dia bilang, "Nin, lo tahu nggak sih pekerjaan yang paling bikin stres tuh apa di dunia ini?" Gitu. Terus profesi, terus udah gitu gue bilang, "Apaan?" Gitu, gue nebak-nebak kan, "Ini polisi, apa segala macam," gitu, kata dia, "Enggak, salah." "Apaan?" "Dokter gigi," kata dia. "Loh kenapa dokter gigi?" Gue bilang gitu kan. "Iya dokter gigi kan dia tuh cuman ngadepin mulut orang doang gitu loh, kayak, areanya dia tuh berpikir ngerti kan lo? Cuman Buat di kalau area hidung. situ aja iya, terus udah gitu gue kayak, "Seriusan lo ngarang?" "Enggak, beneran, entar gue kasih link-nya," kata dia gitu, dia mau ngasih link jurnalnya waktu itu. Tapi emang setelah gue pikir-pikir, iya juga sih, kalau kita aja masih bisa ngobrol kan, kalau kayak Itu ketemu menarik orang juga. mhm, Sebenarnya salah satu job yang bikin kita burnout tuh yang highly apa ya, yang kayak
kebutuhan untuk ketemu orangnya, manusianya tuh gede, terutama kalau lo jadi caretaker, itu banyak banget yang Iya, burnout. mhm, Dokter, psikiater, psikolog, ya iya kita-kita bener. gini kan. Ih, iya sih. Soalnya ngadepin Heeh. manusianya ya kan, ngadepin orangnya gitu. Iya, dan lo nggak ada yang ngurus kan Iya, sebenarnya benar gitu dan benar. Iya sih, bener. Mhm. iya, dan itu tuh katanya penyebabnya emang macam-macam sih, ada juga job-job yang lo kurang bisa mengontrol. Kayak misalnya atasan lo terlalu controlling, jadi lo nggak punya kebebasan untuk, Oke. punya apa ya, suara, itu juga bikin Mhm lo jadi, apa ya, jadi nggak bersemangat gitu. Terus mhm. reward-nya atau kayak, ya mungkin dari masalah lo merasa kerjaan lo terlalu berat, tapi, penghargaan yang lo dapet tuh nggak seoke itu gitu. Terus kayak sekitar lo juga, Iya, itu ngaruh banget itu nggak sih? juga iya, jadi memang Heeh banyak banget sih faktor heeh yang bisa heeh. bikin orang burnout ini. Burnout, Nah heeh. iya, dan masalahnya sih, mungkin nanti lo bisa bahas, dampak di luar yang, gue mau ngomongin brain gitu, gue mau ngomongin Iya, otak gitu. Jadi, oke oke. si burnout ini masalahnya kita harus cepet, ngeh dan harus cepet mencoba mencari caranya ya, ini tuh seperti apa, karena dia kalau dibiarin lama, itu tuh ngerubah otak gitu sebetulnya. Karena otak kita tuh sebenarnya, ada apa ya, ada porsi yang selalu reflektif, evaluatif sama sesuatu gitu. Tapi ada juga yang karena ditekan terus-menerus itu membuat kalau itu semakin lama kita jadi semakin nggak bisa reflective thinking. Jadi yang ada bukannya kita bisa overcome stresnya, kita malah terus stres Oke terus, oke oke. nggak bisa ke mana-mana gitu. Itu Mhm makanya mhm. si burnout ini perlu sih kita sadari terutama di, pekerjaan yang high stress, ada gitu pekerjaan-pekerjaan yang emang nggak bisa milih gitu, somehow dia kayak ya mungkin kayak dokter yang berkali-kali dia harus diteleponin kalau misalnya, Iya. ada pasien emergency gitu ya, Mhm mhm atau mhm. pekerjaan-pekerjaan yang masalahnya sama kebijakan-kebijakan gitu, Iya kebijakan, negara, itu kan lo harus iya, kayak ready terus atau yang bener. mungkin orang-orang yang di media ya, yang terus news gitu, yang kayak, "Oh nih kalau ada itu kan yang punya kontrol tuh kondisi lingkungan di Iya, sekitar kita gitu, bukan heeh heeh. kitanya gitu. Jadi kan Jadi kita kayak nggak ngikut punya kan, hidup gitu, iya iya, nggak punya ngerti sih, ngerti, heeh, itu. mhm. Jadi emang kita perlu banget sih ngeh kalau di masa itu, karena emang kalau berkepanjangan dan kita nggak ngeh, itu bener-bener ngerubah si struktur brain kita gitu. Itu kalau Oke. dari yang gua sempet baca-baca dari area itu Mhm gitu. Kalau mhm mhm. dampak lainnya ada yang lo tahu nggak, Nin? Dampak lainnya itu mungkin ke hubungan sama ini kali ya, sama relasi, sama keluarga gitu loh, Sas. Karena gue menemukan ada beberapa temen gue yang dia tuh, burnout banget sama kerjaannya. Kalau itu ada juga yang burnout banget sama kuliahnya. Terus akhirnya efeknya tuh ke keluarga. Kayak misalkan, sama orang tuanya waktu itu dia belum nikah, jadi sama orang tuanya tuh dia ngerasa kayak, eee apa ya, dia tuh jadi dia tuh bilang ke gue, "Nin, gue tuh jadi galak banget loh Nin sama nyokap gue, kalau nyokap gue nanya sedikit tentang kuliah gue aja tuh gue marah banget," gitu, dia bilang kayak gitu. Terus ada lagi kayak ada temen gue yang dia pengen cabut dari kerjaannya, tapi dia tahu nih, dia belum punya serapan pekerjaan lain gitu. Nah, akhirnya tuh dia tiap hari ngeluh mulu. Terus kalau kayak dia ngeluh itu gue kasihan, maksudnya kayak gue juga nggak bisa bantu apa-apa dan dia juga tahu, dia tuh dengan mengeluh dia juga nggak bisa nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Pokoknya dia bilang Paham. kayak, "Anak gue tuh harus bayaran sekolah bla 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 bla," gitu. Jadi kayak gue tuh ngerasain banget dampak burnout itu banyak banget gitu. Nah, sebelum orang lain misalnya teman-teman Rumis ini mengalami dampak-dampak seperti itu, mungkin kita bisa ngasih tipsnya kali ya, Sas? Bener Iya nggak bener. sih? Satu lagi gue lupa, Heeh ini sering banget nih burnout kejadian buat teman-teman nih yang punya title heeh. atau bukan title sih, ya lo tuh founder dari suatu, hal gitu. Misalnya lo Oke. kayak bikin perusahaan sendiri, sekarang banyak kan entrepreneur, Heeh heeh. Iya iya. atau yang kecil, itu tuh stres banget sampai ada Mmm. termnya dulu founder blues. Karena lo Ah, mikirin semuanya gitu dan itu iya hampir kehidupan personal lo dan profesional lo tuh kayak nggak ada batasnya gitu. iya. Gue Mhm mhm. merasakan banget ya sister. Itu kayak ada banget gitu, maksudnya kayak, oh iya, apalagi kalau, timnya tuh udah nambah dan ada Mhm. orang-orang yang perlu, emang lo, apa ya, diberikan reward gitu, Iya kayak misalnya iya. penghasilan, Diberikan bulanan haknya gitu gitu ya, loh, heeh, sama lo, heeh heeh heeh. itu kan kayak, "Aduh kalau gue kerjaan yang terpukat," gitu, kayak banyak banget Iya iya urusan. iya 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 Tapi iya, coba, bener bener bener. tadi setelah kita ngomongin mungkin ada beberapa ya, Nin, yang kita bisa, Mhm beberapa tips mungkin kalau, dari gue sih, kalau dari gue, mhm berdasarkan pengalaman dan berdasarkan mhm gue praktek biasanya, mhm. itu gini, gue cek dulu sih, klien ini dia lagi bosen kan kalau misalnya kayak gue sekarang lagi sibuk gitu, ya ada aja kan Nin, ada gue pengen berhenti dulu, tapi ternyata kayak 2 hari, jadi kita perlu stop sebenarnya, kalau Iya, kita lagi bener. sibuk banget kita stop dulu, coba Mhm di-pause dulu, mhm istirahat deh misalnya sehari atau
Ya kayak gue lah, gue kayak nggak bisa punya luxury seminggu gitu. Jadi Mmm, misalnya untuk saat ini ya gitu. Jadi gue mhm kayak, oke gue sehari aja deh, at least gue sehari nonton Korea dulu, apa dulu, mhm. kosongin gue downtime dulu Iya, gitu untuk heeh. kita nanti, istirahatlah sejenak, buat nge-recharge lagi. Karena kadang, kita tuh suka terjebak mikir semakin lama kita kerja itu tuh semakin produktif gitu. Padahal, itu kalau lo bekerja seminggu lebih dari 40 jam nih kata beberapa penelitian, itu sebenarnya produktivitas lo sama aja, bahkan nggak lebih baik gitu. Coba gue Tapi ngitung kali ya, ya, gua sih parah. apa yang buat Karena kan kerja di rumah kan iya, soalnya lo nggak selalu kehitung gitu iya, loh. benar benar. Heeh, Dan kadang-kadang orang mikir ketika kita berhenti sejenak atau kita kayak, bengong atau downtime lah, kita mhm, diem dulu, itu tuh mhm, identik dengan kita tuh malas, jadi nggak produktif. Padahal mhm, otak kita itu nggak pernah berhenti gerak gitu. Kalau kita mhm. otak berhenti gerak sih, ya almarhum mungkin. Cuma maksudnya pada saat kita maksud gue, otak tuh ketika diem dia tuh deket banget sama makanya kan ada momen-momen di mana ketika lo mandi atau buang air pas lo santai itu kreativitas lo tuh Wah, nyala. itu Biasanya dia yang kemarin. iya kan, gue tuh sama Heeh. Ninda sering banget, biasanya habis apa kayak, "Gue baru kepikiran nih pas mandi," gitu. Karena si otak lo tuh, kayak lagi dibikin apa ya, dibikin slow, terus lo jadi Mhm, lebih rileks. Nah, otak mhm. tuh ketika kita lebih rileks, dia deket juga dengan kreativitas, jadi bisa Bener mikir lagi bener nextnya bener. apa. Jadi, Oke. lo stop dulu, gue saranin stop dulu, cari Mhm, waktu istirahat. Istirahat tuh tidak berarti kita tidak produktif gitu, bahwa mhm, istirahat tuh bagian dari produktivitas. Kemudian mhm, kita, observe dulu nih kondisinya mhm. sebenarnya apa. Masih pekerjaannya tuh masih cukup inline dengan hal yang mau lo kerjain nggak? Bisa aja, 1 tahun lalu inline gitu, maksudnya searah ya sama kita mau ngapain, tapi bisa aja misalnya kayak gua, waktu gue jadi HR tuh tujuan gue cuman, oke, gua mau memperlebar network, gue mau, mencoba hal lain yang gue nggak pernah rasakan yaitu kerja di company. Kalau gua nggak Mhm. mulai sekarang, kayaknya nggak akan pernah lagi Iya karena gue nanti iya, harus masuk klinik gitu. Dan bener. manfaatnya banyak sekali, gue kerja 6 bulan, begitu gue masuk area klinik, gue udah lebih gampang ngomong sama orang yang lebih dewasa. Oke, Karena iya kan bener. Lo klien gue terbiasa lah ya. iya, klien gue Mhm, semua orang dewasa gitu dan kayak, mhm, udah pada punya anak. Terus waktu itu mhm. lo tau kan bentuk gue tuh tidak tumbuh gitu kan. Jadi Iya, gue harus tapi gue terlatih banget di bank tersebut, gue ngomong sama orang dewasa. Terus kayak ada lah orang-orang yang at certain points tuh itu menyebalkan tapi gue harus bisa iya lo overcome harus itu. tahu, bener Ya bener. Itu tuh kayak apa heeh, sih, skill yang harus lo punya sebenarnya ya nggak sih? Kalau misalkan kerja tuh sebenarnya itu tuh yang diasah tuh, iya yang kayak bener. gitu-gitu. Gue Mhm. melihatnya bukan sebagai gue misalnya mempertajam expertise gue, enggak, tapi sebagai tambahan pengetahuan lain secara Mhm, batin yang mhm. bisa gue kumpulin dan mungkin pada saat itu gue mikir 6 bulan cukup nih, Cukup, karena gue juga harus heeh. masuk S2. Iya Nah, jadi iya. bukan berarti ketika gue keluar atau nggak melanjutkan tuh ada sebuah kegagalan di situ, bisa jadi ya memang gue harus ganti lagi, apalagi zaman sekarang ya, Nin, kayak, Mhm. kita tadinya mikir apa, tiba-tiba kita, baru Bisa bergerak beda. ke mana. Jadi Mhm. setelah kita stop, kita, udah santai, kita observasi dulu sebenarnya kejadiannya nih apa sih yang bikin kita capek, terus kita kenali kita perasaan-perasaannya apa aja, baru Mhm. kita ingat lagi tujuan kita tuh apa. Nah, nanti Iya masalah bener. tujuan kita harus bahas di podcast, episode lain lagi karena ini Heeh. panjang kalau nentuin tujuan. Oke oke, Nah, tujuan. baru terakhir kalau kita nih udah terlalu Mhm, banyak kita pikirin hal-hal tadi, tapi kayak tetep nggak bisa, tetep bingung, mhm. udah ngatur waktu istirahat, self care-nya, terus kita udah ngomong sama temen, semua rumit, coba deh mungkin bisa konsul ke ahli, jadi mungkin di breakdown-nya bisa lebih jelas atau Bener dipecahin. bener. Kadang-kadang ada pertanyaan-pertanyaan yang temen-temen tuh, kurang bisa mengakomodir. Biasanya tugas gue sebagai psikolog tuh ya bertanya juga, tapi gue Mhm. biasanya udah lebih terbiasa, gue harus bertanya apa, jadi orang mesti merenung apa, baru Oke, kita sama-sama cari jawabannya. Kalau dari gue sih itu, dari lo ada mhm. nggak nih, Eee, tips-tips supaya burnout ini bisa tertangani gitu? oke. Kalau dari gue mungkin ketika kayak, aduh gue udah nggak kuat nih sama sekali gitu ya, misalnya kayak udah berat banget, tadi tuh tujuan kalau misalkan bisa dipotek dikit gitu, gue pengen ngomongin ini soal kalau misalkan kita, pengen cabut nih dari suatu pekerjaan, coba yang dipikirin tuh nggak cuma diri kita sendiri, tapi Oke. orang-orang yang di sekitar kita gitu. Bisa jadi kita bekerja nih, kita yang kerja, tapi banyak yang kena dampaknya, misalkan kayak, keluarga atau orang tua atau pasangan, anak gitu. Jadi jangan cuman kayak mikirin ke dirinya kita sendiri aja, mungkin memang berat, tapi tanggungan yang juga merasakan ketika kita cabut tuh kira-kira kayak gimana sih, gitu sih. Mhm. Heeh, Sama on it berarti, memang bener ada beberapa kerjaan kalau kita tuh, apa ya, soalnya biasanya suka ditanya, "Enak ya Kak mhm, kerja sesuai passion?" Ya itu mungkin enaknya tuh setelah sekian, lama gitu, itu juga iya, belum tentu enak banget gitu kayak, heeh,
Oh bener, gue juga nggak kebayang kalau, oh ternyata gue bisa berkarir modelnya kayak gini dan gue masih mencari loh si profesi gue sekarang tuh, ini bisa hidup lagi dengan cara Nah, apa bener gitu. banget itu yang Iya gue kan? pikirin tiap malam. Iya iya iya, karena kan maksudnya perkembangan cepat banget ya, Iya, jadi bener banget. kita juga kayak terus adjusting gitu dan, Mhm. alhamdulillah gue punya Ninda yang gue bisa ngomong dan mungkin gue bisa ngerjain sesuatu bareng gitu. Nah ini tuh juga, tadi misalnya kita kerja di satu part yang kita sebenarnya nggak senang tapi ada alasan lain yaitu misalnya finansial ya Nin ya, karena mikirin satu keluarga tuh kayak gimana. Mungkin, teman-teman bisa juga coba, ada side job lain atau project lain yang buat supaya, apa ya, kehidupan Rumis nih bisa lebih bermakna atau berwarna-warni karena Nah, iya iya iya. ya karena Heeh susah juga, heeh. harus dicari tuh gantinya supaya kita balance. Jadi ibarat kata, oke di kantor nih gue ngerjain sesuatu yang, ya ini emang harus gue kerjain dengan baik aja, tapi daripada gue rungsing, gue punya mainan lain nih yang, Nah, itu bisa. Karena itu yang kejadian di gue sebenarnya waktu mhm. kuliah, gue sambil, ngerjain apa, habis itu pas lulus kuliah gue sambil ngerjain apa, tapi gue kerja di perusahaan yang lain, kemudian kayak Heeh gaji heeh. gue taruh di situ gitu loh. Itu jadi Oh, iya kayak, iya. ya itulah ya karena gue nggak bisa diem gitu, Kayak karena itu hiburan aja. Iya, bener bener bener, kayak dulu juga waktu pas gue kuliah kan akhirnya gue memutuskan buat apa, magang jadi guru daycare tuh mungkin salah satunya tuh itu sih. Karena kayak, ya udah kuliah rutinitasnya gini aja, apa sih yang baru lagi, oh ya udah okelah gue ikutan, ngajar gitu. Ternyata memang benar ketika ada pekerjaan lain itu jadinya lebih seneng, kuliahnya juga jadi lebih semangat karena kayak, dapetin ilmunya tuh kepake banget nih nanti nih di daycare gitu. apalagi kalau Gitu masih sih. single itu saatnya lo, Exploring kemana-mana. ya, bener Gua banget. ya kan. Kalau sekarang, ya harus sesuaikan lagi gitu karena Iya, misalnya ada yang bener. diurus di rumah. Jadi ya nggak bisa kalau dulu gue bisa punya 3 sampai 4 kegiatan lain, sekarang ya Betul. mungkin 2 sampai 3 aja lah. Jadi yang Mhm satu tuh gue ada waktu lebih banyak. Jadi sesuaikan masing-masing. Jadi kalau saran gue dan Ninda sekali lagi, mhm pertama kalau kita jeblok ya atau mhm. burnout, stop dulu, Stop kita dulu. observasi Mhm situasinya, kita lihat mhm. perasaan kita apa, terus kira-kira masih sama nggak sama tujuan kita. Tujuan tuh bisa macam-macam, bisa yang Mhm. lebih kita banget passion tadi, atau mungkin yang sekedar tujuan, oke nih ini supaya dapurnya ngebul atau lain Iya, sebagainya, bener. juga ada. Jadi, Mhm dipikirin lagi, nah kemudian mhm baru kita cari, gimana ya caranya supaya bisa lebih berimbang atau bisa lebih semangat nih, gitu. mhm. Nah, kalau semuanya masih bingung, terus masih masih berat, oh istirahat, jangan lupa Iya, istirahat, self-care tadi sih ya? care lah, Heeh. atur diri segala macam. Nah, kalau Mhm semua dilakukan tapi kita masih pusing terus, ya mungkin mhm. saatnya ke profesional. Nanti mungkin di situ baru tahu, oke, kalaupun ke profesional tuh juga nggak yang, ya udah kayaknya lo penting nih untuk keluar dari kerjaan lo, nggak Iya gitu juga bakal gitu. gitu juga. Oke, kalau lo mau keluar, kita harus punya Mmm. strategi, ya kan? Iya iya. Misalnya, sebenarnya maksudnya apa, kita daftar dulu di mana, itu kan kita bisa ngobrol. Kadang-kadang ada Mhm pun kadang-kadang beberapa orang minta kayak semacam tes buat karir gitu loh, Nin. mhm. Ini gue lebih pas mana ya, apalagi sekarang kan berubah-ubah gitu. Oh Jadi, iya, bener bener bener. itu sih. Terakhir menurut gue ini penting banget sih, kita Apa? perluas perluas network. Jadi kita main sama banyak Bener. orang, biar kebuka Mhm juga kepalanya mhm. opportunity apa yang kita bisa ambil, gitu. Karena Mhm mhm. kalau kita di situ-situ aja, tentu pasti kita bosen ya, nggak nemu hal-hal Bener. lain yang bisa kita kembangkan gitu. Sama oh ini Nin, sebenarnya Apa kalau tuh? kalau ini loh, kita kan, kalau ada temen nih yang kira-kira Heeh burnout, heeh. terus dia curhat sama kita, Mhm. orang burnout tuh kan kadang-kadang nyebelin ya, ceritanya Oh iya sama iya 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 iya. Dan diulang-ulang coy. iya iya, itu Itu gimana tuh lagi. kira-kira? Aduh, kalau gue biasanya sih, gue nggak memberikan saran, gue pernah soalnya, gue nggak memberikan saran yang kayak, "Lo harus begini, lo harus begitu," karena itu kan kondisinya dia dan mungkin kondisi gue nggak bisa masuk gitu loh ke dia gitu kan, kayak mungkin cara cara pikir kita berbeda. Nah, akhirnya kayaknya biasanya sih gue suka suka jadi ini lagi tuh kayak kemarin, IG live kita. Jadi ketika apa yang dia ngomong, gue ulangin Ya, lagi omongannya, heeh heeh. nah itu Biasanya sih teman-teman itu tuh. jadi kalau mau misalnya, apa ya, menghadapi teman yang seperti itu, bisa cek ke IG live kita di Rumpi Mami Nah, ya. cantik kan? Untuk tahu gimana sih Heeh. caranya kita, merespon seorang tuh kalau Mhm dalam situasi yang perlu dibantu gitu, supaya bisa mhm. lebih memang kerasa bantuannya. Jadi emang Mhm. sulit ya hidup ini kayak bahkan ketika lo burnout aja lo tetap perlu mikir, mikir terus gitu Iya, di bener titik-titik bener. lagi berpikir kritis terus gitu, terus udah Iya gitu di saat yang bersamaan lo harus berempati pada keluarga lo, berempati iya, pada bener. pacar lo, iya kan, dan jadi Mhm. kayak banyak banget yang diurusin, tapi nggak apa-apa kita semua bersama dalam hal ini, gitu. Oke. Ada lagi Kak, Bun? Udah kayaknya bentar lagi banyak yang curhat nih sama lo nih tentang ini.
Ya langsung aja DM ya ke Saskia. Oke, Boleh boleh. kalau gitu jadi jangan lupa nih Rumis, nanti kan kita tadi tuh di awal pasti kan udah denger ya, kalau misalkan nanti ada giveaway-giveaway dan makanya ikutan karena, apa namanya, hadiahnya tuh seru dari kita, ya kan Sas ya? Iya iya. Dan apalagi ya, udah kali ya itu aja ya, sampai Udah, ketemu ya oke sampai di ketemu di episode berikutnya. episode berikutnya, Dadah, bye-bye. bye Rumis.